waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sangat. Mari sama-sama katakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Mari sekali lagi, mari jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari angkat kedua tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari bilang sekali Yesus,
hari ini anak-anak Tuhan berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan turun di tempat ini memberkati kami anak-anak Tuhan yang bersuka cita, yang menyambut datangnya kelahiran-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pujian penyembahan kami telah kami sampaikan, kini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya itu menjadi berkat buat kehidupan kami, menghidupi firman-Mu yang hidup itu, menghidupi kehidupan kami dan tumbuh di hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang diberkati, mari katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ya. Waduh, tadi WL-nya luar biasa ya. Kita jadi olahraga tadi ya. Sampai saya lihat, aduh, exciting banget, diberkati. Puji Tuhan, saya sampai kering suara ini. Karena kan, bener-bener ya. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan Shalom. Mana nih Shalom? Puji Tuhan. Saya Pendeta Grace Tobing di sini mengucapkan selamat Hari Natal. Selamat menyambut kedatangan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Yuk Bapak Ibu, sebelum saya memulai menyampaikan firman ini, kita berdiri dulu, kita tengok kiri kanan, berikan senyuman yang manis dan terbaik. Katakan, selamat Hari Natal, Tuhan Yesus baik. Ayo kiri kanan, diri dulu, salam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat Hari Natal. Dari tadi kan nyanyi terus ya. Belum ini ya. Ya. Puji Tuhan. Sudah memberikan senyumannya yang terbaik dan termanis. Katakan, selamat Hari Natal, Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk lagi. Nah, kan jadinya kan saling kenal, saling lihat tuh ya. Selamat Hari Natal. Oke, puji Tuhan. Baik, saya nggak bisa pantun nih kayak yang lain tuh ya. Pantun saya nggak bisa, belum belajar ya. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu seperti biasa ya. Maka kalau dunia bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kan di sini banyak nih. Ntar kalau kenal saya lagi jalan-jalan di ITC ini, oh kenal itu siapa ya. Baik, saya Pendeta Grace Tobing. Saya dari mana nih? Saya gini-gini dari Tapanuli Utara ya, campuran ya. Papa saya dari sana, mama saya dari sana Bangka dan Dayak. Jadi begini nih hasilnya ya. Campur-campur enak ya, kayak gado-gado ya, Bu ya, Bapak ya. Puji Tuhan, saya menikah dan mempunyai 4 orang putri. Kalau ada yang belum menikah di sini boleh, saya calon mantu saya boleh ya. Boleh daftar gitu loh. Ya puji Tuhan. Baik, saya bersuka cita di tempat ini seperti tema Natal ini, sama kayak saudara-saudara semua ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya juga bersuka cita sekali ya. Jadi saya berharap Natal ini bukan Natal yang biasa-biasa ya. Kita ngarepin Natal setiap tahun, rasa Natal ya. Tetapi karena tema kita bersukacita, citalah di dalam Tuhan, saya berharap jangan hanya habis ini lewat aja. Seperti orang permisi gitu lewat aja, jangan ya. Kita tanamkan sukacita Natal di tempat ini. Baik, amin, puji Tuhan. Tadi saya udah berkenalan ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pengurus di sini di ITC Cempaka Mas ini. Terima kasih memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Daud, Pak Alek, Ibu Lianti dan Ibu siapa tadi Ibu tadi? Ibu Intan ya. Iya, terima kasih ya Bu diberi kesempatan untuk berdiri di sini. Bukan karena kuat gagah saya, tapi saya percaya itu Tuhan yang sudah mempunyai rencana yang indah. Terima kasih ya. Saya lihatnya banyak nih. Saya deg-degan juga nih ngeliatnya nih. Waduh, banyak banget nih. Saya baru sekali nih ya di tempat yang begini nih. Biasanya saya tempatnya tertutup Bu. Ya, jadi pas begini, waduh luar biasa ya. Ternyata
ITC Cempaka Mas ini, waduh ya. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita kembali ke topik kita ya. Oke, kita sudah menyampaikan pujian penyembahan. Tema kita adalah sukacita Natal yang terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama yuk. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Puji Tuhan. Next. Sukacita tidak tergantung pada situasi tertentu, melainkan sukacita yang keluar dari hati dan jiwa yang dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah. Ya, Ibu Bapak, jadi sukacita itu apa sih artinya? Pasti tahu semua deh. Boleh saya mau dengar apa artinya sukacita? Bagaimana? Girang. Ada lagi? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu benar Bu, Pak, girang. Terus apalagi? Senang. Benar. Jadi yang dimaksud sukacita di sini yang saya sampaikan adalah sukacita yang sejati. Kalau sukacita yang dunia janjikan adalah temporari. Tahu temporari? Sementara ya, udah habis ini udah hilang gitu. Saya inginnya firman Tuhan di sini mengatakan sukacita yang sejati yang berasal dari Roh Kudus. Yang berasal dari apa? Roh Kudus ya. Jadi bukan sukacita dunia. Tuhan menginginkan kita mempunyai sukacita yang kalau orang Batak bilang overflow. Tahu overflow? Yang melebihi. Jadi ini tinggi badan saya segini nih, sukacita saya melambung-lambung tinggi ya. Jadi bukan sukacita yang lebih dari di bawah kita gitu. Jadi sukacita yang tinggi ya, yaitu jangan sukacita yang biasa-biasa saja, tapi sukacita yang memberikan pengharapan hidup yang kekal. Dan sukacita itu menuju dari sukacita ke sukacita ya. Baik, di sini akan saya sampaikan 3 hal. Sukacita ada 3 hal, nggak banyak-banyak, 3 hal aja ya. Baik, sukacita itu beriman. Terus bersyukur. Satu lagi baik hati ya. 3 hal biar inget nih nanti ya. Bersyukur, beriman, bersyukur dan baik hati. Yuk kita lihat, bukan kata saya nih tapi kata firman Tuhan ya. Baik, kita lihat dari firman Tuhan Ibrani 11 ayat yang pertama. Boleh ditampilkan Ibrani 11? Kita baca ya sama-sama ya. Biar diucapkan oleh mulut, didengar telinga, dilihat mata, masuk ke pikiran dan hati ya. Baik, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, iman adalah keyakinan. Ada yang punya iman di sini? Ada yang namanya iman? Yang nama iman ada? Ini gini loh, jadinya iman adalah keyakinan dan harapan yang teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus. Jadi orang-orang percaya dipenuhi dengan sukacita yang mulia, berdiam diri oleh karena iman ya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan harus mempunyai iman. Kalau kita ingin sukacita sejati itu, kita harus mempunyai iman kepada Tuhan. Jadi hiduplah di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bersukacita di dalam iman dan pengharapan. Jadi tidak ada rasa apa? Rasa ada rasa khawatir, nggak ada rasa cemas, ya. Hidup kita memang hidup kita terbatas ya. Kita pengen kesini terbatas. Ketika kita ingin, nggak taunya kesempatan itu nggak ada ya. Ketika kita nggak ingin, kesempatan itu datang sama kita. Jadi kita kalau punya iman di dalam Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang tiada batasnya. Amin, puji Tuhan. Jadi ibu, bapak, saudara kekasih di sini, kalau kita ingin sukacita sejati, hiduplah beriman, ya, beriman di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita mempunyai sukacita yang sejati. Amin. Baik. Jadi jangan hidupnya tidak beriman, ya. Kalau kita tidak beriman, ya hidupnya biasa-biasa aja. Hari ini begini, semua berlalu. Oke, yang kedua,
Next. Bersyukur. Bersyukur, kita baca lagi. Ada di Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku, dan dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Jadi jangan kita tidak mengucap syukur. Kita dipanggil untuk bersyukur sebab Allah telah menyelamatkan kita. Kita mesti sadar bahwa Allah lebih dulu setia mengasihi umatnya, ya. Jadi jangan nggak bersyukur. Kadang kita pengennya ini, terus Tuhan kasih yang itu, kita nggak bersyukur tuh. Padahal Tuhan tahu itu yang baik buat kita. Jadi kadang kita pengen keinginan kita, terus nggak kepuasan diri gitu ya. Jadi hiduplah dengan mensyukuri dengan apa yang ada pada kita. Banyak orang memikirkan yang tidak ada, jadi salah fokus tuh memikirkan orang lain. Mari saudaraku, nikmati dan syukuri apa yang ada pada kita, ya. Syukuri aja, jangan kayak iklan tuh lihatnya tuh ya. Lihat rumput tetangga tuh bagus ya, bagus tuh tengok. Padahal rumputnya belum tentu rumput asli ya, nggak tahu rumputnya dari plastik, pasti makan metong ya. Padahal rumput kita tuh lebih bagus ya, kita nggak tahu. Jadi pokoknya kurang terus. Terus ngeliat tetangga punya apa? Punya mobil, nggak bersyukur, pengen tuh mobil juga ya. Jangan, bersyukurlah karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya ya. Jadi jangan ngiri-ngiri lihat tetangga tuh, pak itu pak gitu kan. Aduh itu mobilnya, aduh gitu ya. Jangan, itu kita tidak baik begitu ya. Jadi ada yang begitu di sini? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku gitu. Kalau yang ada, bertobatlah, syukuri apa yang ada ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat tuh pasangannya cantik-cantik, luar biasa ya. Syukuri ya. Dulu mungkin kecil, sekarang gede ya. Nah bilang aja, Mam, kamu gede tambah bohai gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu lebih bisa kecil sedikit gitu kan. Jangan marah-marah gitu ya. Waduh, membuat jadi sakitnya tuh di sini ya. Waduh, kita jadi bersyukur aja kita ya. Yang penting kita sehat, kita juga kontrol diri kita supaya kita juga bisa menjadi berkat. Amin. Baik, jadi yang kedua bersyukur. Kalau kita hidupnya bersyukur, mensyukuri apa yang ada, kita tidak memikirkan orang lain. Kita kebanyakan mikirin orang lain sih. Mikirin orang punya ini, mikirin dia punya itu. Jadi kita salah apa? Salah fokus ya. Asik mikirin orang lain, asik mikirin lingkungan, nggak mikirin diri kita. Kita nggak menjaga apa yang ada pada kita. Padahal kita ini luar biasa loh. Kita ini berharga loh di mata Tuhan. Amin. Kita dikasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dikasih sesuatu yang luar biasa. Dikasih talenta ya. Jadi jangan merasa, oh gue nih begini, gue begini. Jangan ya. Jangan, bertobatlah ya. Kita nggak pernah mensyukuri yang Tuhan kasih sama kita. Padahal kita luar biasa. Kita punya yang begini, belum tentu orang lain bisa melakukan seperti ini. Kita bisa di sini, belum tentu yang di sana bisa berdiri di sini ya. Makanya syukuri, bersyukurlah dalam segala hal ya. Amin. Puji Tuhan. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, baik hati. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Menjadi orang baik dan benar harus dimulai dari sebuah kepekaan. Memilah serta mengenali perbuatan atau tindakan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini saya lihat anak-anak Tuhan baik hati semua ya. Luar biasa. Persaudaraannya ya, kekompakannya saya lihat, sukacitanya juga ya. Jadi hiduplah dengan menjadi berkat, maka kita akan diberkati. Begini Bu, Pak ya, saya pribadi kalau bisa menjadi berkat itu seneng banget. Seneng gak Ibu Bapak kalau bisa menolong seseorang, bisa memberkati seorang, seneng gak? Seneng ya, bagaimana rasanya? Ada kepuasan
happy ya, bahagia ya. Itu Bu, luar biasa Bu, itu adalah kesehatan, untungan buat kita Bu, kalau kita bisa memberkati orang ya. Jadi kita mesti baik hati. Jadi ada kepuasan sendiri kalau kita bisa memberkati orang ya. Jadi tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Baik loh buat kesehatan, yaitu kesehatan apa? Kesehatan, terutama kesehatan jantung ya. Kedua, kesehatan gak stres. Kalau kita baik hati sama orang, kita senyum terus, kan hati kita gembira tuh ya, kita bisa menjadi berkat. Kitanya sehat, jauh dari stres. Oke, terusnya menurunkan tekanan darah tinggi. Ada yang darah tinggi di sini? Ada ya, pasti saya juga darah tinggi nih ya. Kalau dikit-dikit mau emosi kita ya. Jadi kita kalau kita baik hati, penyakit kita hilang semua, penyakit kita sembuh ya, membuat kita nyenyak tidur ya. Jadi kita nggak mikir-mikirin apapun kata orang, digosipin, difitnah, kita nggak pusingin ya. Pokoknya kita nggak usah pusing, biarkan dia menggosipkan kita, biar dia memfitnah kita, biarkan dia menjelek-jelekan kita. Kita punya pembela siapa? Amin, luar biasa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pembela kita. Biarkan itu bukan bagian kita untuk pembalasan ya. Kita cukup ya sudah diam aja. Walaupun kita tidak bisa untuk apa mau gitu, udah kita diam aja deh. Kita berdoa aja, Tuhan. Rasanya sih ya ampun loh kalau bisa. Ya Bu ya. Tapi jangan ya. Kita belajar untuk sabar, kita baik hati, kita ampuni ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang kasih. Kita berusaha untuk menurunkan kerajaan surga di bumi ini supaya damai sejahtera itu ada buat kita ya. Kita rasakan sukacita dari surga. Amin, puji Tuhan. Jadi 3 hal yang saya sampaikan tadi, ingat ya Bapak Ibu ya, yaitu kalau kita ingin mempunyai sukacita ada 3 hal: beriman, bersyukur, dan baik hati. Jadi kalau kita beriman, bersyukur, dan baik hati, kita mempunyai sukacita sejati, sukacita dari surga yang kekal, bukan sukacita yang temporari yang dunia berikan. Jadi gini Ibu Bapak, kalau kita bersukacita jangan keadaan sikon ya. Dan karena kondisi lagi seneng, kita sukacita. Terus lagi dikejar-kejar tagihan, waduh, boro-boro mau sukacita ya. Mau bayar ini, mau bayar itu, kita nggak bisa sukacita. Jangan ya. Walaupun ada tagihan, walaupun kita lagi kurang sehat, walaupun kita lagi dalam situasi dan keadaan yang tidak enak buat kita, tapi belajarlah untuk bersukacita. Karena bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan di sini punya identitas, yaitu identitas anak Tuhan yaitu bersukacita ya. Jangan anak-anak Tuhan nggak punya identitas, senggol dikit hajar, senggol dikit hajar. Ada yang begitu? Jangan. Dikatain dikit ngatain lagi. Jangan ya. Kita harus punya kesabaran. Jadi identitas anak Tuhan adalah bersukacita. Identitas anak Tuhan mempunyai apa? Rasa syukur ya. Kita tidak beremosian, tidak mudah dipengaruhi oleh dunia ya, tetapi kita menguasai dunia, bukan kita dikuasai oleh dunia. Amin, puji Tuhan. Jadi gini ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, karena kita sudah bersukacita pada saat ini, yuk kita merubah Natal kita ini. Jangan setiap Natal kita rasain begini-begini aja ya. Apa sih Natal ini? Natal ini tujuannya apa sih ibu bapak? Natal ini tujuannya itu kita menyambut perayaan Natal ini, tujuannya memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke dunia, untuk meningkatkan semangat kita. Terlebih semangat di ITC, persaudaraan ITC Cepaka Mas ini ya, bukan Natal-Natal begitu aja, tetapi menguatkan persaudaraan sesama anak-anak Tuhan di tempat ini ya, bukan yang Natal biasa aja. Kenapa adanya perayaan Natal ini? Karena ada anak-anak Tuhan di sini yang bersatu ya, yang mengasihi, saling mendukung, sehingga terciptalah acara Natal ini ya.
Jangan, saya berharap jangan Natal ini, udah Natal udah berlalu aja. Jangan, ciptakanlah kasih persaudaraan di tempat ini, sesama anak-anak Tuhan di tempat ini. Jadi kita membangun yang baik, kita membangun suatu kerajaan surga turun di tempat ini menjadi contoh yang baik, luar biasa. Kalau begitu kan? Jadi coba kita jangan minta hadiah mulu. Minta mulu hadiah sama Tuhan. Tuhan mau ini, Tuhan mau itu ya. Coba berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan kita di Natal ini. Ada yang punya hadiah yang terbaik buat Tuhan di Natal ini? Ada yang punya? Oh ya, luar biasa. Adik kecil ya. Ada nggak? Ada. Coba sekarang berikan hati kita hadiah yang kekal untuk Tuhan, yaitu yang tidak ternilainya. Hidup kita yang membawa hati kita yang lembut, peduli sesama, dan selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk, Pak Ibu yang terkasih, berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan di Natal ini. Kita robah nih hati kita yang tahun-tahun kemarin, yang selama ini. Berikan hadiah buat Tuhan kita, yaitu berikan hadiah yang baik, itu hati kita, hidup kita untuk Tuhan, supaya kita membawa kerajaan surga turun ke dunia ini, sehingga sukacita itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Mau janji, mau berkomitmen mulai saat ini kita rubah pikiran kita. Jangan Natal ini berlalu ya udah, waktu mau Natal siap-siap, waduh repot-repot ya. Ada yang ke salon ya, bener nggak? Mau Natal acara ini ada yang beli baju baru, bener nggak? Ada yang beli sepatu baru, siap-siap nih mau Natal, kemeja biar terlihat ganteng dan cantik-cantik ya. Tetapi yang terpenting adalah kita memberikan hadiah kepada Tuhan. Kita punya komitmen yang besar buat Tuhan, yaitu hadiah yang tidak ternilai. Kita membawa hati kita yang lembut, peduli sesama, dan selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, berjanji ya, mulai Natal ini, saat ini kita melibatkan Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jangan omdo ya, jangan omong doang ya. Jadi ingat nih pesan Natal pada sore hari ini, pada hari ini berikanlah hadiah yang terindah untuk Tuhan, yaitu hati kita yang lembut ya, yang peduli pada sesama kita ya. Jangan tidak peduli sesama kita, karena Tuhan kita itu kasih. Jadi kita harus mempunyai kasih sesama kita, peduli sesama kita. Jangan tidak peduli sesama kita. Terus kalau kita lihat dia tuh, apalagi dia gosipin gue tuh, ngelihat aja nggak mau loh, sampai kalau bisa tuh ya, mau belok kiri jangan belok kanan deh, mencong aja deh, jangan ketemu dia. Yuk berubah, ampuni ya, maafkan ya. Mulai hari ini hati kita diperbarui ya, karena Sang Juru Selamat dunia telah datang untuk kita, menebus dosa kita dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan yang sejati. Amin. Jadi Ibu Bapak sekalian, coba kita merenungkan Natal ini ya, 3 hal yang tadi saya sampaikan. Biarlah sukacita itu memberikan, jangan lihat sukacita dunia, tetapi ingatlah sukacita yang sejati, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi saudara kekasih, kita nih anak-anak Tuhan mesti ingat ya, kita mesti peduli sesama kita. Kita jangan tidak peduli, egois, mau menang sendiri, tidak memaafkan ya. Yuk coba rubah pola hidup kita sekarang. Kita, karena Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan buat kita ya, kehidupan yang kekal dan sukacita yang sejati daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biar kiranya pesan Natal ini benar-benar pesan yang melekat di hati Bapak Ibu, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jangan sukacita di mulut saja, tetapi di hati dan di dalam kehidupan kita ya. Kita lakukan, kita boleh menjadi berkat buat kiri kanan kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Saya boleh minta WL
Kita akan menyanyikan lagu, jadi ingat Bapak Ibu ya, kita harus fokus menjadikan Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai yang utama dan terutama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Natal saya yang singkat ini, tapi saya percaya karena firman Tuhan itu luas dan menghidupi hati kita. Nanti pulang dari sini ingat ya, 3 hal: beriman, bersyukur, dan baik hati. Kita percaya Natal ini Natal yang luar biasa buat kita semua anak Tuhan. Biarlah damai Tuhan itu turun untuk kita, menghidupi hati kita, kita rubah komitmen kita. Baik, kita akan angkat satu pujian. Haleluya, terima kasih. Yesus tidak pernah meninggalkan. Terima kasih
kita, yang membawa selalu hati kita peduli sesama dengan kita. Biarlah kasih Natal, sukacita Natal saat ini ada di dalam hati kita, karena Tuhan Yesus telah lahir. Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera, Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang kekal, sukacita yang sejati, yaitu sukacita daripada Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.